Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap sehat ya nak. Nah, hari ini kita akan belajar IPS. Materi kita adalah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah, siapkan buku SPS kalian dan mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Ya, silahkan dibuka halaman 65 buku ESPS-nya ya. Yuk, dibuka semuanya. Nah, anak-anak, Ibu sudah menuliskan sedikit rangkuman yang untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau perkumpulan organisasi di wilayah Asia Tenggara. Nah, dulu waktu bab pertama, Bella sudah sedikit menjelaskan tentang negara-negara anggota ASEAN, yaitu mulai dari wilayahnya, kemudian ibu kotanya, dan juga keadaan ekonominya bagaimana. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lagi, tetapi sedikit berbeda. Nah, kapan ASEAN ini dibentuk? ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Berdasarkan apa nak? Berdasarkan Deklarasi Bangkok yang didirikan oleh 5 negara. 5 orang dari 5 negara. Siapa saja itu? Yang pertama, ada Malik. Adam Malik adalah Menlu atau Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Nah, sedangkan Tun Abdul Razak adalah Menlu atau Menteri Luar Negeri dari Malaysia. Nah, yang ketiga, Tanat Koman. Tanat Koman adalah Menlu dari Thailand. Benar. Kemudian, kalau Narciso Ramos adalah Menlu dari Filipina. Kemudian kalau S Rajaratnam berarti Menlu dari Singapura. Yang perlu diingat, pokoknya kalau ada Malik dari Indonesia, ada Tuntunnya, kita ingat Malaysia. Kalau Tanat Koman ingat awalan pertama TH, kalian berarti Thailand. Kalau Narciso Ramos dari Filipina. Kalau S Rajaratnam awalannya S berarti dari Singapura. Itu cara mengingatnya ya, biar kalian lebih gampang. Terus kemudian apa latar belakang dari ASEAN ini berdiri? Yang jelas pertama adalah persamaan letak wilayah. Negara-negara ASEAN, berapa anggota negara ASEAN? Yang bab 1 sudah Ibu Ella jelaskan. Ada 10 negara ASEAN. 10 negara ASEAN ini berada di satu wilayah, yaitu di mana? Asia Tenggara. Jadi persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, persamaan nasib. Maksudnya bagaimana? Persamaan nasib. Negara-negara anggota ASEAN ini hampir semuanya pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, yang kecuali mana? Kecuali Thailand, ya. Kemudian adanya perselisihan. Nah, dulu itu di bukumu sudah dijelaskan pada tahun 1965 sampai 1966 itu terjadi perselisihan antara Malaysia dan Indonesia. Maka dari itu, agar tidak terjadi lagi perselisihan dengan negara tetangga-tetangga, maka dari itu dibentuklah ASEAN agar persatuan dan kesatuan tetap terwujud. Kemudian yang terakhir adalah berkembangnya paham komunis, yang mana paham komunis ini ditakuti oleh negara-negara di Asia
Tenggara. Sudah paham nak sampai sini? Sudah? Nah, kalau sudah paham, apa sih tujuannya? Tujuan pembentukan negara ASEAN ini? Tujuannya adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Nah, kita nanti akan berbicara kerjasama negara-negara ASEAN itu dalam bidang budaya, politik, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Terus kemudian, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian juga, kemudian memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Nah, di poin A kalian sudah paham semuanya ya? Sudah. Kalau sudah, kita akan masuk ke lambang ASEAN. Mari kita pelajari bersama. Nah, anak-anak, silakan dibuka halaman 69. Kita akan mempelajari tentang lambang ASEAN. Dilihat, lambang ASEAN seperti ini ya, bentuknya lingkaran. Kemudian ada gambar. Ini gambar yang warna kuning ini melambangkan apa? Batang padi yang jumlahnya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 batang padi. Ini artinya apa? Artinya batang padi ini melambangkan jumlah negara anggota ASEAN. Ingat ya nak, Timor Leste masih belum menjadi negara ASEAN, belum menjadi anggota ASEAN. Ya, walaupun ada beberapa negara termasuk Indonesia menginginkan Timor Leste itu masuk ke anggota ASEAN, tetapi masih ada pro dan kontra. Nah, 10 batang atau melambangkan 10 negara. Kemudian ada lagi. Kenapa kok padi? Padi karena mayoritas di negara-negara anggota ASEAN itu adalah bermata pencarian sebagai petani dan menghasilkan padi. Ada beberapa negara ASEAN yang menjadi lumbung padi dunia. Nah, terus berikutnya ada lingkaran. Ya, lingkaran berwarna putih dan juga berwarna biru. Ini juga ada artinya. Dilihat di bukumu, warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna biru itu melambangkan perdamaian dan keamanan. Sedangkan lingkaran itu sendiri memiliki arti yaitu melambangkan ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan. Nah, sedangkan di sini ada warna dasarnya adalah warna merah. Artinya adalah melambangkan apa? Bersikap berani dan dinamis. Sudah paham ya nak? Di sini ini adalah lambang negara ASEAN. Bisa dibaca di halaman 69. Nah, sekarang kita akan mempelajari keanggotaan ASEAN yang nanti kita akan tahu urutan-urutannya. Nah, ini peta negara-negara ASEAN ya. Nah, terus kemudian kita mempelajari keanggotaan ASEAN. Masih ingat ya 5 pendiri? 5 pendiri ASEAN adalah mana saja tadi? Indonesia. Yang kedua Malaysia. Yang ketiga ada Thailand. Keempat Filipina. Dan yang kelima adalah Singapura. Nah, berikutnya negara mana setelah setelah ASEAN itu didirikan, yang ikut bergabung? Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam di sini ya. Brunei Darussalam ini bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984.
7 Januari 1984. Kemudian mana lagi setelah Brunei? Setelah Brunei adalah Vietnam. Negara Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. 28 Juli 1995. Kemudian yang ke-8 adalah negara Laos. Laos di sini. Laos bergabung itu pada tanggal 23 Juli 1997. Berapa Laos? 23 Juli 1997. Kemudian yang nomor 9, negara ke-9 yang masuk atau yang menjadi bagian dari ASEAN adalah Myanmar. Myanmar di sini ya. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 23 Juli 1997. Sama ya nak, tapi ini lebih duluan Laos. Kemudian yang terakhir, anggota terakhir ASEAN adalah Kamboja. Kamboja baru bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Tanggal berapa? 30 April 1999. Nah, sudah paham ya nak untuk keanggotaan ASEAN mulai dari yang pertama sampai yang ke-10. Kalau yang 10 Kamboja. Nah, terus berikutnya untuk yang poin 4, Sekretariat ASEAN berdasarkan hasil KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali pada tanggal 7 Juni 1976. Nah, menyetujui adanya Sekretariat ASEAN, yaitu di mana? Kedudukannya di mana? Di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Nah, untuk daftar nama Sekretaris Jenderal atau Sekjen ASEAN kalian bisa lihat di halaman 72. Nah, 72. Yang pertama menjabat adalah dari Indonesia, yaitu siapa? Hartono Reksodarsono. Tahun berapa? 1976 sampai 1978. Berarti jabatannya berapa tahun, Nak? Ada 2 tahun. Terus kemudian untuk saat ini siapa Sekjen ASEAN kita? Yaitu dari Brunei Darussalam, yaitu Lim Jock Hoi, ya, yang menjabat sampai tahun 2022. Nah, untuk tugas sekretaris kalian bisa membacanya poin 1 sampai poin 4 di halaman 72. Salah satunya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh sidang tahunan Menteri Luar Negeri dan sidang Menteri Ekonomi. Nah, untuk poin B, kita lanjut ke poin B. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Dilihat peta Indonesia. Ini ya, peta Indonesia. Di sini. Nah, sebenarnya di bab 1 Bella sudah menjelaskan Indonesia letaknya berbatasan dengan daerah wilayah mana, negara mana. Itu sudah dijelaskan, tapi alangkah baiknya sekarang dijelaskan lagi ya untuk kalian lebih mengingatnya. Nah, Indonesia sebelah utara berbatasan dengan mana saja? Ada Malaysia, kemudian ada Laut Tiongkok Selatan, ada mana lagi? Brunei Darussalam, ada Singapura, kemudian ada Filipina, ada Samudra Pasifik. Kemudian untuk wilayah perbatasan Indonesia di sebelah selatan adalah selatan berarti yang bawah. Bawah ini adalah Samudra Hindia, ada Timor Leste. Kemudian di sini, di sebelah sini sebenarnya ada benua Australia.
Australia. Kemudian untuk batas wilayah Indonesia bagian timur adalah mana? Ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian kalau batas wilayah Indonesia sebelah barat adalah Samudra Hindia. Nah, untuk jumlah penduduk sendiri, jumlah penduduk di wilayah Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Nah, apa manfaatnya? Berarti Indonesia ini menyediakan tenaga kerja yang banyak. Kemudian Indonesia juga sebagai pasar yang menyerap produk-produk yang dihasilkan dari negara-negara tetangga. Nah, kalau untuk kekayaan alam Indonesia jangan ditanya lagi. Kita kaya akan flora dan fauna. Kita memiliki keindahan alam yang sangat indah ya, indah sekali. Nah, terus kemudian apa kekayaan alam Indonesia ini menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, anak-anak sudah paham semua ya materi kita hari ini, mulai dari ASEAN itu kepanjangannya apa, kemudian didirikan kapan, siapa pendirinya, latar belakangnya apa, tujuan ASEAN itu apa, sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, minggu depan kita akan membahas tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya. Nah, untuk itu mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian untuk tugas hari ini. Bella sampai lupa ya nak, maaf. Untuk tugasnya hari ini adalah kalian bisa merangkum materi yang sudah Bella jelaskan dari video yang hari ini tayang ya. Silahkan dirangkum, ditulis di buku tugas kalian. Sudah paham ya? Untuk itu kalian harus menyimak dari awal sampai akhir dan dipahami, serta jangan lupa dilihat juga atau dibaca juga buku ESPS-nya. Sudah paham ya nak? Sudah. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Ingat, walaupun di rumah kalian adalah tetap belajar. Statusnya sebagai pelajar loh ya, tidak libur. Walaupun di rumah tetap belajar. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bella minta maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.